Apa? Akan jadi nenek? Iya, Bu. Ibu bakal menggendong cucu pertama. Wah, hebat sekali. Wan berjasa untuk keluarga Shu kita. Mobil Ferrari di garasi harga 20 juta. Berikan itu untuk Wan. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan menjaga istri Anda dengan baik. Wah, Kak Chenglin. Jangan beri mobil itu ke perempuan tua jelek itu dong. Maksudmu itu, sayang? Kak Chenglin, kasih mobilnya ke aku. Harganya 20 juta. Istrimu di rumah itu pantas punya mobil mewah? Kak Chenglin, kakak terbaik. Cuma mobil aja. Ibu kayaknya nggak bakal tahu kok. Oke. Ini buat kamu. Ternyata Kak Chenglin paling Sayang. 3 hari lagi kan ada pesta ulang tahun ibuku. Saat itu dia bakal umumkan siapa penerus perusahaan nanti. Benarkah? Apakah aku bisa dengan lancar mewarisi harta keluarga dan mengusir perempuan tua itu? Semua tergantung padamu. Apakah kamu bisa membuat ibu mertuamu yang nanti senang? Hahaha. Tenang, Kak Chenglin. Serahkan padaku. Baik. Membujuk seorang nenek, itu sih gampang banget. Rantai tasbih ini pasti bisa melindungi Wan dan bayi di dalam perutnya. Semoga selamat dan sejahtera. Suero, mobil yang pangeran keluarga Sue berikan kepadamu ini, benar-benar keren. Interiornya serba mewah. Di seluruh Haicheng hanya ada satu mobil ini. Sepertinya Suero kita bakal jadi nyonya muda keluarga Sue. Nanti kalau hidupmu jadi kaya dan sukses, jangan lupa saudara perempuanmu. Tenang saja. Ayo, semangatlah, para saudari. Jalons heureux. Hei, kamu nggak bisa minggir sedikit? Bawa mobil lamban begitu. Mobil ini kok kelihatan familiar banget ya? Bukankah ini Ferrari yang aku kasih ke menantuku? Dasar kere. Nyetir mobil cuma 200-300 juta. Minggir saja, pergi dari sini. Beridia Pelajaran, Pergi. Maraku. Kamu lagi ngapain sih? Dasar orang miskin, masih berani nabrak mobilku. Suruh dia turun sekarang. Turun, sekarang juga. Kalian siapa? Lepaskan aku. Lepaskan. Matamu buta? Gimana cara nyetirnya? Kalau mobilku bisa ganti rugi? Bukan Wan. Terus mobil ini? Dari mana kamu dapat mobil ini? Suamiku yang kenapa? Iri sama orang miskin. Suamimu. Sue Chenglin. Oh, Kamu tahu Sue Chenglin? Benar, suami Xiaoro kami itu anak dari perempuan terkaya di Haicheng. Sue Chenglin. Baiklah Sue Chenglin. Kamu berani memberikan hadiah untuk mengantar wanita. Melihat kamu punya wawasan, beri hormat dan minta maaf, lalu pergi. beri hormat dan minta maaf. Kamu, wanita hanya naik ke tempat tidur, pantas? Dasar perempuan jalang, bicara apa? Sudah saya. Sue Chenglin sudah lama menikah. Kalau bukan jahat, kamu APA. Kamu. Lalu, kalau saya memang kalau aku bisa dapat uang, aku punya kemampuan. Nggak tahu malu. Berani kau memarahiku. Setelah dengan Tuan Muda Sue, kau orang pertama yang marah ke aku. Oke, sobek mulutnya sekarang. Diam di situ. Di tengah siang bolong, berani banget. Kenapa aku nggak berani? Di Haicheng, jangan bicara soal kekerasan, bahkan kalau receh jatuh dari langit. Itu tetap milik keluarga Sue.
Jelas? Lepasin. Berani lawan aku ya? Hari ini aku akan buat kamu menyesal seumur hidup. Lepasin. Lin Wan. Kamu Lin Wan. Kamu istri Kak Cheng Lin? Dia ternyata mengira aku menantunya. Cheng Lin tidak suka, cari hiburan lain. Ah, lihat dirimu, gak semudah atau secantik aku, badanmu juga kalah jauh. Kamu mau lawan aku pakai apa? Lihat ini. Mobil mewahmu. Hei, Sekarang di tanganku, loh. Dulu aku manja sedikit, kakak Cheng Lin kasih ini ke aku. perempuan cuma naik ranjang, berani sombong di depan istri sah? Baiklah, aku akan bantu menantuku menghadapi kamu dengan baik. Kamu nggak akan berpikir, kamu bisa menggantikan istri pertama Sue Cheng Lin? Kalau tidak, apalagi? Kamu tidak mungkin berpikir. Kak Cheng Lin masih mencintaimu? Mencintai apa darimu? Dia mencintai wajah tua dan suramu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Mobil mewahmu di tanganku. Dan posisi nyonya muda keluarga Sue juga akan jadi milikku. Sue Cheng Lin. Selama ini, begini cara kamu memperlakukan menantuku? Kamu begini melakukan, tidak takut Hu Cheng Lin tahu? Wanita tua bukan siapa-siapa. Di perjamuan ulang tahun 3, Dia akan menyerahkan warisan kepada Cheng Lin Ji. saat itu keluarga Sue dikendalikan oleh Cheng Lin Ge. Dan aku yang akan menjadi nyonya muda keluarga Sue yang berkuasa di bawah satu orang saja. Kalau kamu tahu diri, pergilah dengan tenang tanpa membawa apa-apa. Mengerti? Berhenti. Berani-beraninya kau melawan suami. Kau tahu dengan siapa kau berhadapan? Wanita tua, posisi ini akan jadi milikku. Tenang saja, aku akan lakukan segalanya untuk menyingkirkanmu. Ayo pergi. Pengurus Wang. Nyonya, Kirimkan perhiasan api dari gudangku kepada Wan Wan. Pastikan dia menjaga kehamilannya. Wanita ini. Aku sudah mengurusnya untuk kalian. Hei, cabai kecil. Aku sangat merindukanmu. Kakak Cheng Lin. Hari ini aku pakai mobil pemberianmu keluar. Ketemu istri tua kamu. Dia malah menggertak aku. Benarkah? Bukankah wanita berwajah kuning itu harusnya di rumah sakit menjaga kehamilan? Kok bisa? Kakak Cheng Lin. kamu harus membela aku. Tenang saja. Begitu aku mendapatkan warisan dari ibuku, aku pasti akan mengusir wanita berwajah kuning itu keluar dari rumah. Tapi sebelum itu, kamu harus pintar-pintar menyenangkan ibuku. Hadiah ulang tahun untuk calon ibu mertua harus dipilih hati-hati. Harus bisa membuat dia senang. Soal si Lin Wan itu, aku pasti akan bantu kamu kasih dia pelajaran yang layak. Kak Cheng Lin, tenang. Aku pilihkan hadiah terbaik. Aku akan menunggu kamu pulang dengan kemenangan. Lin Wan, keluar sekarang. Keluar sekarang juga. Kenapa lihat-lihat? Berani bertindak ke Suero, kamu udah muak hidup ya? Cepat atau lambat, aku akan buat kamu keluar dari keluarga Sue. Mau siapa yang keluar dari keluarga Sue? Ma. Kenapa ibu ada di sini? Kenapa? Wang Wan tidak menjaga kandangnya di sini, kamu kecewa? Tidak. Kamu berlutut sekarang. Kamu berani membela wanita lain dan mencari masalah sama istrimu. Sue Cheng Lin, sudah gila ya? Aku nggak gila, Bu.
Lin Wan yang keterlaluan. Diam kamu. Kamu main-main dengan perempuan. Masih punya muka? Kalau Wan Wan tahu, kamu nggak mikirin dia dan bayinya, kamu masih pantas sama keluarga ini? Bu. Aku juga nggak mau, kok. Ini. Siapa suruh Lin Wan datar? Dia. Dia tidak semuda atau secantik Zero. Aku hanya melakukan kesalahan yang hampir semua pria pernah lakukan. Dasar brengsek. Ayahmu dulu demi wanita di luar sana mengabaikan kita. Tahun-tahun ini kita hidup sulit. Apa kamu sudah lupa? Mau mengikuti jejak ayahmu? Tidak, tidak. Aku juga tidak mau seperti itu, Bu. Kakak, aku tidak peduli pikiranmu. Putuskan hubunganmu dengan perempuan penggoda. Pulang dan perlakukan Wan Wan dengan baik. Bu. Kamu benar-benar mau memaksaku, ya? Bukan Lin Wan, apa yang dia berikan sampai bikin kamu tergila-gila? Istri yang setia tak bisa ditinggalkan. Dulu Wan Wan yang mendukung kita berdua, kamu jelas tahu itu. Sekarang kamu menyalahkan Wan Wan demi wanita luar. Kamu tidak berpikir dia sedang hamil? MA? Kalau kamu bergaul dengan selingkuhan saat pesta ulang tahunku 3 hari lagi, status pewaris keluarga Suel? Tidak, MA. Aku salah. Maafkan aku. Aku salah, aku nggak berani lagi. Di mana Xue Chenglin? Pak Suini. Kak Chenglin, Iya. kamu tidak akan meninggalkan aku karena istri tua di rumah, kan? Masak sih? Nggak mungkin dong. Sayangku, hati aku. Sue Chenglin, Ini yang kamu janjikan. Suka banget menggoda suami orang. Pergi. Kasih dia pelajaran. Pergi. Kasih dia pelajaran. Baik. hei, kamu ngapain? Aduh. Kalian siapa? Keluarga Sue. Kalian mau cari mati ya? Pergi ke pintu, berlutut, minta maaf, bilang tidak akan jahat lagi. Kenapa harus begitu? Kamu mau ngaku sendiri atau mau aku tulis kata orang jahat di wajahmu, lalu aku bawa kamu keliling kota? Mau ngapain? Mau ngapain? Berani perlakukan aku begini. Aku nggak akan biarkan kalian. Aku akan buat kalian nggak bisa lepaskan aku. Buang dia keluar. Siapa berani? Kak Chenglin. Kamu wanita tua. Berani kau lakukan ini padaku. Aku tidak akan melepaskanmu. Akan membuat keluar dari keluarga Sue. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Akhir dari orang jahat. Kamu tidak tahu malu, apapun tidak apa-apa, tapi jadi murahan merusak rumah tangga orang. Mengganggu istri orang, tidak tahu. Tidak seharusnya jadi jahat. Tidak seharusnya menghancurkan rumah. Aku tidak akan menggoda suami orang. Aku tidak seharusnya jadi orang jahat. Tidak boleh menghancurkan keluarga orang lain. Bu. Jangan panggil aku ibu. Sue Chenglin, bagaimana kamu berjanji padaku? Sekarang masih berhubungan dengan perempuan li. Apa kamu ingin keluargamu hancur? Bu. Aku salah. Aku akan mewarisi harta keluarga. Bukan waktunya untuk membuat kesalahan. Bu. Itu gara-gara perempuan itu. Dia seperti lintah menempel padaku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu bilang begitu terakhir kali. Bagaimana kalau Wan Wan tak? Kamu tidak takut anak? Tidak bisa diselamatkan kan, Bu? Percaya aku, tidak akan ada lagi seperti ini. Selain itu, aku akan Mengurus masalah dengan baiklah. Aku beri satu kesempatan terakhir. Kalau aku lihat kamu lagi bersama perempuan itu, posisi pewaris keluarga Sue tak usah diharap. Aku akan menyerahkan seluruh warisan kepada anak Wan Wan. Kamu dan perempuan listrik itu keluar dari keluarga Sue. Baik. Lin Wan, keluar. Ini rumah sakit kebidanan. Jangan berisik, Nyonya Sue bilang tetap tenang. Aku mencari Nyonya Sue, minggir. Lin Wan, Nona, minggir. Lin Wan, kau berani datang ke kantor bikin kacau? Aku belum pernah lihat perempuan tua tak tahu malu. sepertinya pelajaran yang kuberi sebelumnya masih kurang ya. Aku sudah berusaha keras mendekati Tuan Sue. Kau pikir aku akan menyerah? Apa ini? Tentu saja. Ini hadiah untukmu. Bukankah menyombongkan diri dengan anak di perutmu? Baiklah.
Wanita ini masih berani mencelakai cucuku. Tanpa anak. Aku ingin melihat bagaimana kamu bertahan di keluarga Sue nantinya. Lin Wan, wanita jalang. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Tentu aku tahu. Aku membantumu, lihat dirimu. Sebelum punya anak kamu sudah kalah. Kalau kamu punya anak, tubuhmu pasti seperti induk babi. Mana ada pria yang mau sama kamu? Cheng Lin sementara terpesona olehmu. Aku adalah nyonya keluarga Sue. Nyonya muda hanya bisa jadi aku. Hari ini aku akan buat anak di perutmu. Lahir kembali di kehidupan lain. Kamu tidak takut Cheng Lin tahu dan menyalah? Bukankah kamu yang memecahkan cangkir teh? Karena tidak sengaja jatuh? Apa hubungannya? Ah, Sudah kehilangan anak. Kamu masih tidak cepat-cepat pergi dari keluarga Sue? Kamu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aduh. Kakak Cheng Lin. Suero, kakak Cheng Lin, dia memukulku. aku memukulmu. Terus kenapa? Kamu berani menyakiti anak yang belum lahir, jadi aku memukul. Kakak Cheng Lin, dia memukulku depanmu. Aku memang memukul. Kamu tidak tahu diri, bukannya merendahkan diri. Malah punya pikiran sekejam itu, kamu memang pantas dipukul. Apa maksud jahatnya? Nggak ngerti kamu ngomong apa. Kakak Cheng Lin, jangan percaya dia bilang, aku nggak ngelakuin apa-apa. Ini pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Dia manjat ranjang itu Dia datang ke rumah. sombong banget itu juga Dia hampir mencelakai kamu, anak belum lahir itu salah paham, Sue Cheng Lin masih bersamanya. Sengaja menghancurkan keluarga ini. Aku tanya satu terakhir, kamu pilih perempuan ini? Atau istri dan anakmu? Bukan aku. Kak Cheng Lin, wajahku sangat sakit. Apakah sudah bengkak? Apakah akan rusak? Aku bawa pergi lihat, tidak boleh pergi. Belum cukup ribut, kamu terus bilang Suero jahat, tapi aku jelas lihat. Kamu yang menamparnya. Kamu yang bikin keributan. Kamu. Ayo kita pergi, Kalau hari ini berani keluar dari, jangan pernah kembali lagi. Sue Cheng Lin. Sepertinya, kamu tak mau peduli status sebagai pewaris. Kalau begitu, di hari ulang tahun, aku akan mengumumkan. Lin Wan adalah satu-satunya pewarisku. Kamu dan wanita itu. Pergi saja dari keluarga Sue. Selesai. Kakak Cheng Lin, pelan-pelan. Aku ceroboh ya. Hari ini aku bikin masalah, kalau memengaruhi pengumuman pewaris besok, bagaimana? Kakak Cheng Lin, tenang. Kamu satu-satunya anak laki-laki keluarga. Kalau pewaris bukan kamu, mau dikasih ke siapa lagi coba? Kalau bukan aku, dikasih ke siapa lagi? Pilih hadiah mahal untuk ibuku. Besok harus buat dia senang. Sudah kupilih. Pasti buat ibu mertua puas, Lin Wan. Tunggu menyenangkan ibu mertua dan naik posisi itu. Lihat bagaimana caraku menghadapimu nanti. Di pesta ulang tahun, akan diumumkan pewaris masa depan keluarga Sue. Siapkan kontrak pengalihan saham yang ditandatangani. Pastikan dokumennya lengkap. Baik. Itu pasti nyonya besar Sue.
Bu, saya Zhang Suero, pacar GG Chenglin. Kenapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ini rumah keluarga Sue. Kalau bukan di sini, di mana saya bisa? Kamu tidak tahu malu. GG Chenglin memilih saya. Masih ngotot tinggal di rumah keluarga Sue. Jangan kira menjilat Nyonya Tua bisa jamin posisi menantu keluarga Sue. Apa yang membuatmu yakin Nyonya Tua Sue akan izinkan rubah seperti kamu masuk ke sini? Kak Chenglin, putra tunggal Nyonya Tua Sue, sangat menyukaiku. Sedangkan kamu, kasih sayang Nyonya Tua Sue padamu tak mungkin melebihi putranya sendiri, kan? Aku pasti langsung beres-beres barang dan pergi dari keluarga Sue sekarang. Kamu wanita tak tahu malu. Kenapa aku harus pergi? Lucu sekali. Tunggu, setelah menenangkan Nyonya Tua, yang akan pergi adalah kamu. Hanya dengan kamu? Dengan aku, tidak ada yang tidak bisa kutaklukan. Keluarga besar seperti keluarga Sue ini tidak akan pernah menerima orang ketiga. Orang yang tidak dicintai, itulah orang ketiga sebenarnya. Lihat itu, kan? Apa terasa sedikit familiar? Kak Chenglin sedang mengambil perhiasanmu untuk membuatku senang loh. Lin Wan, kamu akan mengalami kekalahan besar. Kamu tidak mau pergi. Bukankah itu karena bayi di dalam perutmu ini? Apa yang istimewa dari itu? Aku juga bisa melahirkan pintu keluarga Sue. Suatu hari aku akan masuk. Kalaupun aku tidak bisa masuk, aku keberatan membakar semuanya dari bawah. Apa maksudnya? Kalau orang tua tetap keras kepala. Setelah Chenglin menguasai keluarga Sue, aku akan mengusirmu dan orang tua itu sekaligus. Aku akan mengusirmu dan orang tua itu sekaligus. Kamu bilang semua itu? Kamu tidak takut Nyonya Tua Sue tahu, kan? Dia kan tidak ada di sini. Siapa tahu dia ada di depanmu. Kamu bercanda. Nyonya Tua Sue pusat perhatian. Mana mungkin dia ada di sini. Semua, terima kasih atas kehadirannya di pesta ulang tahun Tuan Sue. Selanjutnya mari kita sambut Tuan Sue ke panggung. Apa? Kamu adalah Tuan Sue, Nyonya Sue? Kamu adalah Tuan Sue, Nyonya Sue. Tidak. Kamu Nyonya Tua Sue? Kamu adalah Lin. Aku tidak pernah bilang aku Lin Wan. Kamu yang menipu aku. Lin Wan, kamu perempuan hina, sampai sekarang masih berpura-pura. Sepertinya kamu, selain punya masalah karakter, matamu juga buta. Aku benar-benar tidak percaya. Pasti kamu. Kamu bekerja sama dengan mereka. Kamu semua sedang menipu. Siapa orang ini? Bahkan Direktur Sue, orang nomor 1 di grup Sue, tidak mengenalnya. Namun tetap datang ke pesta ulang tahun bintang utama. Dari keluarga mana datangnya? Berisik sekali, tidak pantas. Apakah dia benar-benar? Sialan, aku dijebak perempuan tua. Semua yang kulakukan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan semuanya sia-sia. Nyonya Tua, aku ceroboh dan salah mengenali orang. Jangan tersinggungnya. Ah, Nyonya jangan marah dong. Oh, bawa hadiah untuk Anda. Lihat ini. Ini mutiara langka dari Laut Timur, satu-satunya di Haicheng. Saya melibatkan teman-teman untuk menemukannya. Ini harta yang sangat istimewa. Kamu pasti sudah banyak berusaha ya? Anda Ibu Chenglin. Semua usaha ini berharga. Ah. Bagaimana dengan Lin Wan? Acara sebesar ini, kenapa nggak ucapkan selamat ulang tahun? Punya menantu seperti ini.
Kamu masih butuh apa lagi? Lalu menurutmu harus bagaimana? Hapus saja dia dari keluarga Sue. Benar kan? Kamu, wanita ini, berani. Sue Chenglin si bodoh itu bisa suka padamu. Kau memukulku, aku balas memukulmu. Aku peringatkan kamu, tinggalkan anakku dan pergi dari pesta ulang tahun. Dengan alasan apa? Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Aku adalah wanita Kak Chenglin. Kamu orang tua, kamu tidak punya hak mengusirku. Kalian semua benar-benar bodoh. Aku wanita Kak Chenglin, calon nyonya besar keluarga Sue. Nyonya besar. Berani macam-macam, kalian akan menanggung akibatnya. Aku segera pergi ambil obat. Siapa yang akan menerima akibatnya? Wah, berani melukai Nyonya Besar Sue. Hari baiknya sudah berakhir. Siapa menyuruhmu berdiri di dekat menara sampahnya? Aku tidak sengaja. Yang datang adalah tamu. Diundang oleh putramu. Masa undang tamu terus diusir? Sue Chenglin. Kenapa bicara alasan dengan wanita rendahan sepertimu? Aku merasa kau mengotori tempatku. Pergi dari sini sekarang. Walau kau tidak suka aku akan menunggu Chenglin di sini. Aku muda dan cantik. Punya menantu seperti aku, kau harus senang. Sue Chenglin suka sama wanita rendahan sepertimu. Aku bukan begitu. Jangan beralasan. Alasan kau suka Lin Wan, wanita itu, hanya karena dia mengandung anakmu? Aku masih muda. Kalau kau mau cucu, aku bisa punya anak banyak. Perempuan berhati ular, tak bermoral. Kamu tak pantas. Zhang Suero, Sue Chenglin mungkin bodoh, tapi aku tidak. Kamu maksud apa? Kamu sendiri itu siapa sebenarnya? Kamu sendiri tahu itu. Kamu menyelidiki aku. Zhang Suero. 3 tahun kuliah disimpan pengusaha kaya. Naik mobil mewah, bawa tas merek terkenal. Setahun kemudian istri pengusaha itu tahu, bikin ribut sampai nama burukmu tersebar di kampus. Dipaksa keluar dari kuliah. Aku gak salah ngomong. Wanita tua sialan ini cuma anakku bodoh. Baru bisa ketipu barang macam kamu. Lalu kenapa? Siapa sih yang tidak punya? Selama kakak Chenglin menyukaiku, aku akan menjadi nyonya muda keluarga. Seluruh keluarga Sue akan aku pegang kendali. Apa kamu yakin Sue Chenglin bisa mewarisi harta keluarga? Dia satu-satunya anakmu, kamu tidak punya pilihan. Kelihatannya otakmu tidak seberapa cerdas. Kalau tidak ada Sue Chenglin, aku masih punya pilihan. Tidak mungkin. Apa kamu punya anak lain? Aku paham sekarang, nenek tua tak tahu malu. Kamu masih mau itu? Pria 45, tidur dan punya anak? Hah, coba pikirkan. Kalau kamu ingin anak, masih bisa bersikap baik padaku. Jika aku, menantu perempuanmu, jadi kalau aku sedang senang, aku mungkin kasih kamu sedikit untung. Memang gak tahu diri sama sekali. Kehilangan anak laki-laki, tapi masih punya kamu. Nenek tua, aku akan melawanmu. Lepaskan aku. Kalian ikut dengannya, bukankah karena dia? Lepaskan aku. Aku juga punya aku punya banyak uang. Dia kasih kalian berapa? Aku kasih kalian 2 kali lipat. Kartu emas perusahaan. Kartu emas perusahaan ini bisa digunakan untuk mengakses dana dari semua proyek grup. Sue Chenglin. Memberikan ini kepada wanita. Bawa kartu itu ke sini. Milikku. Kenapa merebutnya? Barang milik grup Sue sejak kapan jadi milikmu? Kalau Chenglin memberikannya, itu milikku. Wanita tua merebut barang dari gadis muda, tidak malu. Jaga mulutmu baik-baik. Bicara. Kartu ini dari mana asalnya? Dari Kak Chenglin memberikannya padaku. Aku cuma pura-pura merana. Kak Chenglin menghabiskan semua uangnya untukku. Termasuk berbagai batu giok dan perhiasan. Lihatlah. Ada juga kalung warisan Lin Wan, menantu. Dia mencuri semua dan memberikan. Bagus sekali.
Copot semua perhiasan di tubuhnya untukku. Berani kamu? Perhiasan ini milikku. Kenapa kamu ambil? Karena harta warisan nikah. Lepaskan perhiasan ini sekarang. Tidak, barangku. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Milikku. Nenek tua, berani sekali. Tidak akan melepaskanmu. Perhiasanku. Berhenti. Kembalikan sekarang. Lepaskan. Dasar nenek tua gila. Berani sekali kamu memperlakukan. Tunggu saja. Saat kakak Chenglin datang, aku akan memintanya membela aku dan Baiklah, aku ingin bertanya padanya. Membiarkan seorang wanita mendominasi harta pernikahan menantuku selama bertahun-tahun, apakah wanita seperti itu tidak seharusnya mendekam di penjara selamanya? Wanita murahan berani merayu di ranjang dan berperilaku sombong, sudah bosan hidup? Nyonya tua terlalu baik hati. Aku pasti akan membuat wanita itu malu keluar rumah. Nyonya tua, jangan buang energi pada wanita seperti itu. Bukankah Tuan Muda Hu pasti di pihak Anda? Dengar ya, kalau masih punya rasa malu sedikit saja, pergi sendiri. kalian semua mau menindas aku seorang, ya? Baiklah. Telepon GG Chenglin sekarang. Aku akan minta dia menyelesaikan ini untukku. GG Chenglin, cepat ke sini. Aku dibully. Cepat datang dan bantu aku. Gak perlu. Biarkan dia panggil orang ke sini. Aku justru ingin lihat, Sue Chenglin mendukung siapa. Kak Chenglin sayang aku. Dia pasti bantu aku. Kalian habis sudah. Pewari Keluarga Xu suka wanita itu. Kamu masih belum sadar situasinya sekarang? Kak Chenglin, Calon kepala keluarga Sue. Aku akan menjadi nyonya muda keluarga Sue. Kalian hanya perlu ikut denganku. Apapun wanita tua ini janjikan, aku akan beri 2 kali lipat. Setiap orang berjasa diberi penghargaan. Diberi penghargaan sesuai jas. Tentu saja. Kalian menghormatinya karena dia Presiden Sue, kan? Saat Kak Chenglin mewarisi keluarga Sue, kalian mau apa? Semua tergantung satu kata saya. Saya kasih posisi IM buat kamu. Jadi kepala divisi, gaji jutaan. Sudah pikirkan baik-baik? Kalau sudah, kenapa belum datang ke sini? Eba Sekali. Maaf ya, kami cuma percaya pada Bu Sue. Kalian percaya padanya? Kakak Chenglin akan mewarisi keluarga Sue. Kalian percaya? Gila. Tak disangka, kamu yang jadi jahat malah punya bakat jadi badut. Hei wanita tua, aku kasih tahu kakak Chenglin akan datang. Aku tunggu minta maaf padaku. Baiklah, aku ingin lihat. Dia akan berbuat apa terhadapku. Nyonya, Nona muda sudah hampir sampai. Bawa Wan-Wan ke sini. Nanti aku akan mengumumkan penerus keluarga Sue. Baik. Kalian. Seret orang tak tahu malu ini keluar. Kalian berani, lepaskan aku. Berani menyentuhku. Kakak Chenglin tidak akan melepaskanmu. Kakak Chenglin, cepat kemari. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kakak Chenglin akhirnya datang. Ada apa ini? Kakak Chenglin, aku di sini merayakan ulang tahun ibu tua. Tidak tahu kenapa dia selalu menyasar aku. Lihat sendiri. Ibu, kamu keterlaluan. Haruskah memperlakukan orang yang kusuka seperti ini? Selingkuhanmu memakai perhiasan istrimu. Kamu masih merasa benar? Su Chenglin, otak kena pintu? Ya ampun, cuma perhiasan aja, perlu segitunya? Kamu bahkan gak bisa terima. Kamu lindungi dia sampai melukai anakmu. Sekarang, dia bikin ribut di pesta ulang tahun Sue Chenglin. Apa kamu gak peduli sama ibumu? Ibu, kamu mulai lagi. Bikin semuanya gak nyaman di sini? Kamu biarin wanita ini bikin aku merasa aku bikin kamu gak senang? Bu. Cuma masalah kecil dilihat orang banyak, perlu banget kayak gitu? Hari ini penting buat pesta ulang tahunmu. Dan juga untuk mengumumkan aku sebagai pewaris. Nyurisi keluarga Sue. Pria ninggalin istri dan anak, membiarkan orang jahat masuk rumah, masih mau mewarisi keluarga Sue? Mimpi. Bu. Pergi, aku nggak mau lihat kamu sekarang. Ibu kesal sama Suero sampai nggak mau umumkan lagi? Tidak bisa, ini tidak boleh. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku sudah berkali-kali bilang, bergaul baik dengan ibuku, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu membuat... Aku.
karena kamu hampir membuatku kehilangan status pewaris. Aku. Sekarang pergi minta maaf kepada ibuku. Baik, kamu tidak mau minta maaf, ya? Baik, sekarang keluar dari sini. Nyonya, maafkan saya. Semua ini salah saya. Tolong jangan marah. Bu, lihat dia sudah minta maaf sama kamu. Jean Marah lagi, ya. Oh Schwechenglen. Kamu acting sama aku demi warisan, ya? Kira aku gampang dibodohi? Bu, Suero sudah minta maaf sama kamu, maafin aku juga ya. Cuma minta maaf? Itu nggak cukup. Oke, Bu. Apapun yang kamu mau, bilang saja, aku pasti ikutin. Aku mau kamu selamanya putus hubungan dengan wanita ini. Baik. Mulai sekarang, tidak akan berhubungan lagi dengan wanita. Aku tidak percaya kamu. Ibu, aku anakmu, kalau tidak percaya, mau percaya siapa? Sebelumnya kamu bilang begitu, tapi hasilnya tetap dengan wanita ini. Aku mau kamu bersumpah, mulai sekarang tidak akan pernah lagi bertemu wanita ini. Kalau tidak, posisi sebagai tuan muda keluarga Sue harus kamu lepaskan. Baik. Aku bersumpah mulai hari ini, aku tidak akan berhubungan dengan wanita itu lagi. Dan uang yang kamu habiskan untuknya harus dikembalikan kepadaku, tidak bisa kurang 1 sen pun. Bu, aku juga orang yang punya harga diri, oke? Kamu menyuruhku mengambil kembali barang yang sudah aku berikan. Bagaimana mereka akan melihatku? Itu urusanmu sendiri. Uang yang kamu habiskan untuknya hasil bersama pernikahanmu dengan Wanwan. Kalau kamu tidak mengambilnya kembali, artinya kamu Menunggu sampai hak waris didapatkan, baru dibicarakan lagi. Aku mewarisi kekayaan keluarga Sue, tua bangka ini. Jangan coba urus aku. Baik. Kembalikan rumah di pusat kota dan mobil sport yang aku berikan padamu. Semua kembalikan. dan kirim orangnya pergi. Aku tidak mau melihat dia lagi di kota Hai. Sial sekali. Bang Chenglin, jangan pergi. Kirim pergi. Jangan kirim aku tidak mau tinggalkan kota Hai, Bang Sue. Kak Chenglin, aku nggak bisa pergi gitu aja. Lepasin aku hamil, ini anaknya Kak Chenglin. Apa yang kamu bilang? Aku bilang aku hamil, ini anaknya Kak Chenglin. Oh iya, Bu, Suero hamil, ibu sebentar lagi jadi nenek. Terus kenapa? Wan juga hamil. Keluarga Sue punya anak yang sah. Apa anak hasil dosa orang jahat? Mama, bayi Suero adalah laki-laki, bayi emas keluarga Sue. Mana bisa dibandingkan dengan cucu emas di perutku. Siapa kasih kamu keberanian menghina darah keluarga Sue? Saya tidak peduli laki-laki atau perempuan, saya akui anak di perut Wan. Mama, mana bisa anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki? Kamu terlalu bodoh. Betul, suruh perempuan tua gugurin anaknya, bersihin diri, kasih tempat untuk anak saya. Suero benar. Perempuan tua itu nggak ada harganya. Schwechenglen. Kamu tidak punya hati nurani. Hei, omonganmu salah. Dia tidak bisa punya anak, siapa lagi yang harus disalahkan? Kamu juga berpikir begitu? Kalau sudah begini, maka aku juga akan bicara terbuka. Aku ingin cerai dengan Lin Wan. Aku mau cerai dengan Lin Wan, perempuan jelek itu. Aku ingin dia pergi tanpa mendapat apa-apa. Anak durhaka. Wan sudah banyak berkorban untukmu. Kamu benar. Lalu kenapa? Orang yang tidak dicintai, pihak ketiga. Lin Wan sudah merebut keluarga Sue selama bertahun-tahun. Jangan salahkan kalau jadi kejam. Dengar itu, orang tua. Aku yang menang. Kalau tahu diri, cepat suruh wanita tua itu keluar dari keluarga Sue. Schwechenglen. Mau menceraikan Wan? Benar, bahkan kalau kamu tidak setuju, aku tetap akan cerai. Dengar semuanya baik-baik. Aku, Sue Chenglin, akan menceraikan Lin Wan. Dia tidak akan lagi menjadi menantu keluarga Sue. Wanita yang akan aku nikahi adalah Zhang Suero. Schwechenglen. Aku sudah memberimu kesempatan. Hei, nenek tua. Dengar itu, putramu hanya mau aku. Kamu kalah telak. Bu,
Kamu tidak bisa menghalangi aku. Baiklah. Aku setuju cerai dengan Wan Wan. Benarkah, Bu? Bagus kamu menyadari kenyataan, jadi aku tak perlu lagi melakukan trik di masa depan. Bu, segera bawa Lin Wan untuk mengurus perjanjian cerai dan pastikan dia pergi tanpa harta. Baiklah. Kak Cheng Lin, kita bersama sampai tua. Sherou, tenang saja. Nanti seluruh keluarga Sue akan mengikuti semua perkataanmu. Seriusan? Tentu saja. Keluarga Sue nantinya semua milikku. Kamu mau lakukan apa, kita lakukan saja. Itu kan kamu yang bilang, ya. Tentu saja. Barang sebagus ini. Ibu mertua, masa gak kasih kenang-kenangan buat menantu? Ini Warizan Keluargaksu. Kamu ini siapa sih? Berani kamu teriak padaku? Pengurus Wang, lihat baik-baik. Dia adalah calon nyonya muda MU. Selama kamu patuh, kamu tetap ibuku. Aku punya satu anak, yaitu kamu. Perusahaan ini untuk siapa lagi? Nanti setelah aku, bukankah akan tetap bergantung padaku? Aku hanya punya kamu sebagai anak. Kalau aku nggak dukung kamu, aku mau dukung siapa lagi? Nah, bagus kalau kamu sadar itu. Ada aku sebagai anakmu, plus cucu dalam perutnya Sherou. Kamu nikmati saja masa tuamu. Iya juga. Sebenarnya aku juga berencana pensiun tahun ini. Hari ini. Umumkan pewaris keluarga Sue. Aku akan umumkan pewaris masa depan keluarga Sue. Hari ini. Umumkan pewaris keluarga Sue. Aku akan umumkan pewaris masa depan keluarga Sue. Segera jadi nyonya muda keluarga Sue. Akhirnya aku. Bisa mewarisi harta keluarga Sue. Aku umumkan bahwa penerus keluarga Sue adalah menantuku, Lin Wan. Penerus keluarga Sue adalah menantuku, Lin Wan. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana mungkin menyerahkan penerus kepada seorang menantu? Wan Wan. Ini perjanjian pengalihan saham dengan stempel grup Sue. Tanda tangani ini. Kamulah satu-satunya ahli waris aku, satu-satunya ahli waris. Bu, Nenek tua ini gila, ya? Kalau dia mewarisi semuanya, bagaimana? Kak Cheng Lin, pikirkan sesuatu. Selain itu, 30% saham grup Sue diwariskan kepada menantuku, Lin Wan. Apa? Posisi pewaris keluarga Sue dan saham perusahaan sudah diberikan. Tuan muda keluarga Xu. Sue Chenglin pasti sudah tidak punya harapan. Pewaris sekarang adalah istrinya, Lin Wan. Aku tidak setuju. Bu. Kamu ingin orang luar mewarisi harta keluarga? Aku anak kandungmu, seharusnya aku yang mewarisi. Nenek tua busuk, kamu sengaja menyasar kami. Kak Cheng Lin, aku yakin pasti Lin Wan si wanita tua itu yang mempengaruhi ibumu. Lin Wan. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Coba saja. Sue Chenglin, mau berlaku kasar pada istri? Aku hamil anakmu dengan susah payah, kamu selingkuh dan mau memukulku. Hei, apa salahnya memukulmu sebagai pria, pukul istri, kenapa tidak? Nona Zhang, kamu orang luar tak pantas, mau ikut campur urusan? Kamu, Sue Chenglin, karena kamu main di luar, ibu marah sampai cabut posisi kamu sebagai pewaris. Semua ini salahmu sendiri nggak menghargai. Omong kosong. Lin Wan, ngaku. Pasti kasih racun ke mata ibu, kan? Aku nggak pernah. Kenapa tiba-tiba umumkan kamu jadi pewaris? Lin Wan, aku yakin kamu dari awal cuma ngincer harta keluarga Sue. Gimana? Nemu kesempatan naik tahta, ya? Lin Wan. Menurutku, kamu wanita yang serakah dan penuh tipu muslihat.
Aku sama sekali nggak seharusnya menikahimu waktu itu. Seharusnya aku tidak menikahimu waktu itu. Wanwan. Xue Chenglin kakak. Kak Chenglin, mereka begini. Pasti Lin Wan, wanita tua, memanfaatkan anak dalam kandungan dan merasa dirinya berkuasa. Kalau tidak, bagaimana si nenek tua itu bisa memilih dia? Kamu benar. Pasti karena anak itu, dia merebut posisi pewaris dariku. Xue Chenglin, bahkan harimau tidak memakan anaknya. Apa kamu masih berperi kemanusiaan? Lin Wan, kamu jadi pergi atau enggak? Aku nggak pergi. Baiklah. Nggak mau pergi, kan? Kalau begitu, cerai saja. Jangan kira karena ibumu, aku berani sama kamu. Kamu tak mau pergi? Kalau begitu, cerai saja. Xue Chenglin. Kamu sengaja bikin aku marah? Mau aku mati cep? Wanwan itu istrimu. Sampai sekarang kamu nggak sadar? Kamu mau cerai? Kamu mau hentikan juga percuma. Aku sudah lama ingin cerai. Tanda tangan, lalu pergi. Kamu benar-benar tega seperti ini? Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Karena kamu akan diusir. Maka ahli waris keluarga Sue hanya tinggal Kak Chenglin saja. Lalu anak yang ada di dalam perutku, dia akan jadi pewaris keluarga Sue di masa depan? Karena kamu sudah dicerai, Maka harta keluarga kamu tak berhak mewarisi. Berikan padaku. Aku minta kamu berikan padaku. Nona Zhang. Jangan lihat sesuatu dan anggap itu milikmu. Kamu seperti pencuri saja. Bu, maksudmu apa? Apa ibu benar-benar ingin menyerahkan saham dan stempel itu? Ke orang luar? Kalau iya, Kamu? Kalau begitu, aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. apa? Kalau kamu tidak memberikan perusahaan itu padaku, aku juga tidak akan menganggapmu sebagai ibuku. Baik. Pak Wang. Kita akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Bu, Wanwan. Ayo, cepat duduk. Wanwan. Akhir-akhir ini merepotkan kamu. Si Xue Chenglin juga keterlaluan, punya istri baik tapi tidak peduli, pilih pelihara wanita di luar. Tapi kamu tenang saja. Aku mengakui kamu sebagai menantu. Terima kasih, MA. Aku ingin memanfaatkan pesta ulang tahun ini untuk menyerahkan perusahaan ke kamu. Tidak disangka malah dirusak oleh mereka. Tenang saja. Aku memberitahu pemegang saham lain, akan ada rapat pemegang saham. Nanti saat itu akan aku umum, kamu adalah pewarisku. Bagaimana dengan Chenglin? Jangan pedulikan dia. Dia sudah memilih seorang wanita dan meninggalkan keluarga ini, biarkan saja dia bertahan sendiri. Mama, Wanwan, aku kembali. Kamu kembali untuk apa? Bukankah kamu sudah terbang bersama wanita lisik di luar sana? Kontrak pengalihan saham belum ditandatangani. Aku masih punya kesempatan. Mama. Sekarang aku baru tahu, Anda memang yang benar. Itu Shang Suero, perempuan jalang itu, dia terus menipuku. Sayang, aku salah. Tolong bantu aku bicara baik-baik sama ibu kita. Wanwan. Aku waktu itu cuma hilang akal sementara, terpesona sama Zhang Suero. Aku yakin. Kamu juga nggak mau anak ini lahir tanpa ayah, kan? Ayah mau menggugurkan anaknya. Kamu harus dendam seperti ini, ya? Jadi kamu mau terus hidup seperti ini? Lin Wan. Kamu mau bersikap perhitungan sama aku? Aku kasih tahu. Kamu seperti ini terus. Makanya aku cari perempuan lain. Aku jadi seperti sekarang ini semuanya gara-gara kamu.
Gak tahu kenapa ibuku naksir kamu, malah mau jadi menantunya. Sue Chenglin, cukup sudah. Ibu, Kamu masih nyari kesalahan orang lain. Aku kasih tahu kamu. Aku, Sue Xianglan, apa yang pernah aku bilang, gak akan aku tarik kembali. yang tua bangka itu kalau bukan karena harta warisan. Bu. Jangan begitu. Aku salah, aku tahu aku salah. Wan Wan, kamu tahu. Orang ku cintai adalah Wan Wan. Sekarang aku sudah bertobat, memulai hidup baru. Yang paling kamu cintai status pewaris, kan? Bu. Ini rumahku. Aku anakmu. Kamu buang aku demi perempuan ini. Pergi. Bu. Lin Wan. Berhenti berpura-pura jadi orang baik. Dia tetap ibuku. Aku percaya, dia hanya sementara terpengaruh olehmu. Aku kasih tahu kamu. Rumah ini milikku. Milik ayahku. Jangan harap kamu dapat 1 sen pun dari ibuku. Kamu pikir aku menikah denganmu demi harta keluarga Sue? Bukan begitu? Memangnya tidak? Kamu jangan lupa. Awalnya kamu yang kejar aku, kamu yang melamar aku. Kamu yang maksa aku buat nikah sama kamu. Hasilnya, aku baru hamil, kamu malah selingkuh dan mengkhianati aku. Saya Serlin. Aku benar-benar salah lihat kamu. Kamu ngotot mau cerai sama aku? Baiklah. Aku setuju. Oke. Lin Wan. Pikirkan baik-baik dulu. Setelah kamu keluar tanpa apa-apa, lalu jadi gelandangan di jalan, aku mau lihat siapa laki-laki yang masih mau sama kamu. Gak ada yang mau, aku hidup sendiri aja. Mana perjanjiannya? Tanda tangan sekarang, cerai. Oke. Tanda tangan sekarang. Tapi aku kasih tahu dulu, Bukan kamu cerai sama Wan Wan. Itu Wan Wan. Dia mau cerai denganmu. Bu. Pergi saja. Ingat ini. Uang keluarga Sue, jangan harap kamu bawa 1% pun. Baik. Kalau begitu, lakukan sesuai keinginannya. Jadi, silakan saja, keluar dari keluarga Sue. Aku. Haha. Gila. Aku tuan muda keluarga ini. Suruh aku pergi? Dia tidak salah. Memang aku suruh kamu pergi. Coba lihat baik-baik. Di sini tertulis dengan jelas. Nama Sue Chenglin. Harus meninggalkan rumah tanpa apapun. Tidak mungkin. Mulai sekarang, sen keluarga Shu tidak boleh kamu bawa pergi. Orang-orang. Usir dia dari sini sekarang juga. Pergi ya pergi, saya ini putra agung keluarga Sue. Meninggalkan rumah, tetap bisa hidup. Tolong siapkan 1 kamar suite presiden untuk saya. Maaf, Pak, kartu Anda tidak bisa diproses. Mana mungkin? Coba gunakan yang ini. Maaf ya Pak. Kartu Anda sudah diblokir. Mana mungkin? Wah, sampai-sampai tuan muda besar Sue nggak mampu bayar sewa kamar. Sang Suero, Burung Phoenix jatuh lebih hina daripada ayam, sampai nggak bisa pulang ke rumah. gue kayak gini gara-gara lo. Jangan asal tuduh. Kalau bukan karena kelemahanmu, posisi pewaris keluarga Sue seharusnya milikmu. Masih sombong di depan aku? Kamu, Kamu apa kamu? Lemah, dipermainkan perempuan tua itu. Diusir tanpa apa-apa, nggak enak? bilang gue diusir tanpa apa-apa? Sok apa? Tuan muda keluarga Sue di Haicheng diusir tanpa apa-apa oleh Lin Wan. Aku buta ya, suka sama orang kaya kamu. Sampai ditertawakan teman-teman. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan jadi seperti ini. HMP Sue Chenglin. Daripada sibuk hitung-hitungan, mending pikirin. Malam ini kamu mau tidur di mana? Sudah malam. Masa kamu mau tidur di jalan? Lucu banget, anak sulung keluarga Sue malah jadi pengemis. Pergi.
Mau sombong apa sama aku? Tanpa Sue, kamu bukan siapa-siapa. Kalau aku jadi kamu, tanpa hak waris keluarga Sue, aku tetap bisa dapat harta. Sue Chenglin, kamu itu cuma sampah. Ruangan mewah. Terima kasih. Kartu Anda. Mau bersenang-senang sama kakak Haiku. Kamu tidur di jalan aja. Oh, Aku lupa bilang ke kamu. Ibumu mengumumkan rapat pemegang saham. Sepertinya dia akan mengumumkan siapa pemimpin masa depan keluarga Sue. Aku tebak, itu Lin Wan, kan? bajingan, bajingan, semuanya bajingan. Nggak bisa. Harus mengambil kembali hartaku. Sebelum mereka tanda tangan kontrak. Ayah, tolong cepat. Ibu mau serahin perusahaan ke Lin Wan. APA? Gimana bisa begitu? Tenang ya, ibu mereka belum tanda tangan kontrak. Begini aja, ya, kita bapak anak cari cara, coba bujuk baik-baik ibu. Perusahaan ini cepat atau lambat tetap jadi milik kita. Perusahaan ini cepat atau lambat tetap jadi milik kita. Wan, selesaikan pengesahan harta. Mulai hari ini, grup Sue ini semuanya milikmu. Hishua Chenglin. Kamu ini terlalu lembut hati, santai saja. Dia punya banyak kemampuan. Dia nggak akan kelaparan. Sue Xianglan, lama nggak ketemu. Akhirnya kamu rela menyerahkan perusahaan. Dengar dari mana itu? Kamu adakan rapat pemegang saham, mana mungkin aku nggak tahu. Jangan macam-macam. Kamu di mana? Aku akan cari kamu sekarang juga. Wan, rapat pemegang saham akan dimulai. Aku ada urusan yang harus kuurus. Kamu pergi dulu. Aku akan segera kembali. Sekarang, kamu adalah pewaris sah dari grup Sue. Ini adalah identitas, kepercayaan diri. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas menantuku. Tenang saja, Bu. Chenglin, Ibumu sudah mengatakan bahwa perusahaan ini tidak mungkin diberikan kepadamu. hari ini, Kamu seharusnya tidak datang. selama mereka tidak tanda tangan kontrak, segalanya masih bisa berubah. Apa kamu ingin kami membantumu merebut harta? Tidak bisa bicara seperti itu. Hari ini, semua yang hadir di sini adalah pemegang saham grup Sue. Saat awal pendirian grup, kalian adalah tokoh kunci yang ada. Aku datang hari ini untuk kalian. Apa maksudmu? Aku ingin bertanya satu hal. Apakah kalian bersedia? Selalu diinjak-injak oleh seorang wanita, tunduk seperti itu? Kamu. Kenapa? Apa aku salah ngomong? Ibuku telah mengelola perusahaan ini selama puluhan tahun. Kalian. Selalu tunduk padanya. Aku tidak percaya kalau di hati kalian tidak ada sedikit pun pikiran lain. Sekarang, kalau ada perempuan lagi yang pegang kendali perusahaan ini, kalian rela nggak? Sampai sekarang kalian masih nggak paham siapa yang benar-benar pegang kendali? Satu-satunya anak laki-laki ibuku, keluarga Sue tunduk padaku, di perusahaan ini. Siapa yang aku suruh pergi, harus pergi. Hal ini, Tuan Sue tahu nggak? Aku anak kandungnya. Kalau aku bilang apa, itu sama saja dengan pendapatnya. Lin Wan, Kamu datang tepat waktu. Kamu mau pergi sendiri. Atau aku suruh orang membuangmu keluar. Kenapa kamu ada di... Aku jelas harus ada di sini. Jangan lupa nama belakangku itu Sue. Ibuku meskipun marah padaku, tidak akan dia melihat aku. Tidak punya apa-apa.
Sepertinya dia belum tahu. Aku sudah mewarisi grup Sue. Lin Wan, sekarang keren juga ya. Pakai setelan kerja, bahkan heels kecil pun dipakai. Kamu nggak benar-benar berpikir kalau ahli waris hari ini adalah kamu, kan? Aku kasih tahu kamu. Sejak dulu, perempuan itu cuma boleh di rumah, mendampingi suami dan mendidik anak, bukan berdiri di sini. Shua Qinglin. Kamu nggak masuk akal. Ibu juga perempuan. Bukankah beliau membesarkan kamu? Jangan ngomong hal nggak guna lagi. Dulu, ibu nggak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Sekarang aku di sini, ada putra dan laki-laki. Jadi tidak ada lagi tempat untuk kalian perempuan. Ayo semuanya. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Sue. Di masa depan, aku akan menjadi milik kalian. PAK Xue. Sekarang. Buang wanita ini keluar dari sini. Ini. Tidak baik, kan? Bulin diangkat langsung oleh Pak Sue. Siapa yang berani menyentuhnya? Shua Qinglin. Ini bukan tempatmu semena-mena. Kusarankan kau cepat pergi. Tarik. Kalau tidak apa? Mau pukul aku? Lin Wan. Selain bisa melahirkan anak, kemampuanmu cuma segitu. Kau sama sekali tidak pantas ada di sini. Tidak pantas? Ibu sudah menyerah. Diam dulu. Lin Wan. Jangan pikir cuma karena ada nenek mendukungmu, kamu bisa merebut perusahaanku. Baiklah. Hari ini aku akan tunjukkan, direktur lainnya, mertuamu. Ayah. Masuklah. Lama tidak bertemu ya. Menantuku yang baik. Bukankah ini mantan direktur utama? Kenapa dia datang? Pakli. Semua baik-baik saja di rumah? Pak Wang, gaya rambut kecilnya rapi banget ya. Semua pada baik-baik saja, kan? Lin Wan. Sungguh nggak nyangka, kalau bukan karena aku datang. Aku benar-benar nggak tahu menantuku ini bakal rebutan perusahaan sama anakku sendiri. Dan kamu. Kamu benar anakku? Seorang pria dewasa ditekan oleh gadis kecil. Mulai sekarang. Jangan bilang anak saya, Zhao Fugui. Malu-maluin banget. Apa Sue Chenglin yang menyuruhmu datang? Benar. Perusahaan ini, tahu nggak? Didirikan oleh saya dan Xianglan dari nol. Ini hasil kerja keras saya. Masa depan ini, seharusnya diberikan untuk anak saya. Tidak mungkin. Diberikan kepada orang luar. Kalau tidak salah ingat, kamu dan ibu mertua saya sudah bercerai. Alasannya, Karena selingkuh saat masih menikah. Lin Wan. Karena saya selingkuh, kamu bahas ini ratusan kali. Selain itu, kamu apa lagi? Kamu sebagai menantu berani melawan aku. Di zaman dulu, tahu nggak, itu harus dihukum rendam di keranjang babi. Aku hanya mengakui ibu sebagai orang tua. Semua dengar, kan? Hah? Perusahaan ini, cepat atau lambat akan hancur karena wanita ini. Itu di tanganmu, kan? Kontrak warisan? Serahkan sini. Aku yakin, ibu akan membiarkan aku tanda tangan dan mewarisi perusahaan ini. Kamu yakin? Gimana kalau kamu langsung tanya ke mama? Ada masalah langsung mengadu ke mama ya? Ah. Masalah kecil begini saja nggak bisa selesai. Masih mau pegang perusahaan? Lucu banget. Lin Wan. Kalau tidak mampu, mundur. Biar posisi ini untuk yang lebih mampu. Sudah, cukup. Aku nggak mau bikin kamu susah kok. Semua pemegang saham hadir, kita voting. Siapa dapat suara paling sedikit, dia turun. Ini adil dan transparan. Kalian tidak punya hak untuk melakukan ini. Lin Wan. Kamu adalah menantu perempuan. Kamu tidak mau mendengarkan aku? Ibu pernah bilang, perkataanmu tidak perlu didengar. Karena kamu terlalu bodoh. Kamu bilang apa? Dulu bodoh hingga kena perangkap. Mengira emas kaisar adalah emas. Pikir beli tambang emas. Beli jeruk emas dengan uang emas. Perusahaan rugi besar karenanya. Sekarang mau adain voting lagi. Kamu pikir ini main-main?
Kamu. Lin Wan, jangan keterlaluan. NAK. Wanita busuk ini. Keras kepala seperti ibumu. Kalau begitu, kita lakukan saja tanpa ragu. Kalau dia tidak mau kasih, kita ambil saja. Gao ya ayah, asalkan kita tanda tangan kontrak. Itu sudah jadi urusan pasti. Kalian mau apa? Bawa ke sini untukku. CPAT NAK. Kamu pergi ke sana. Akhirnya semua ini milikku. Apa? Kamu sudah tanda tangan. CEO menjadi Lin Wan. Apa ini? Wanita jahat. Directeur Lin. Direktur Sue, cepat kembali. Mantan suami dan anak bikin keributan di kantor. Tidak, aku harus tanda tangan ulang. Apa ibuku memberikan cap perusahaan padamu? Serahkan padaku. Tunggu saja sampai mama pulang. Dia tidak akan melepaskan. Lalu kenapa? Nanti kalau semuanya sudah beres. Dia mau setuju atau tidak, tetap kamu kira? Apa dia akan mengerbankan hubungan dengan anaknya demi Serahkan cap stempel itu padaku. Aku tidak bawa. Tidak ada. Aku tidak percaya. Benda sepenting ini, Hari ini ada padamu. serahkan cap stempel itu padaku. Dasar wanita jalang. Shua Qinglin. Aku hamil. Di dalam perutku adalah anakmu. Hamil. Terus kenapa? Kamu sekarang sudah merebut warisanku, masih mau melahirkanku anak juga? Mimpi saja. Berhenti. Berhenti. Wan, kamu tidak apa-apa, kan? Shua Qinglin. ayah? Ngapain bicara sekeras? Ha, Apa hubungannya sama anak kita? bukankah kamu Bayar dia untuk naik jabatan, jadi kami lakukan ini. pelihara perempuan di luar, kejam sama istrinya, masih merasa benar? Allah, Shanglan. Semua pria sama saja, kalian para wanita harus terbiasa. Diam. Berani lagi ngomong satu kata, langsung keluar. Apa aku salah ngomong? Semua pria selingkuh? Bener nggak? Tanya semua orang di sini. Dia drama, ribut terus, kamu yang bikin. Kikir, nggak toleransi. Kellyur. Kamu berani ngomong gitu lagi, bela anak kamu. Aku bakal blokir kartu kamu juga. Blokir kartu maksudnya apa? Kamu nggak tahu, Dia pelihara perempuan di luar, Bu Sue minta cerai. Karena Sue Chenglin butuh ayah, jadi dikasih kelonggaran. Beberapa tahun ini, tiap bulan aku beri dia uang. Dia, Pak Sue, hidup cuma mengandalkan itu. Mulai hari ini semuanya, perusahaan sepenuhnya dikelola oleh menantuku, Lin Wan. Dua orang ini tidak boleh masuk ke perusahaan, ini Bukan, Bu. pergi. benar-benar tidak berguna. Ah, Saya pintar, tapi punya anak sebodoh kamu, sampai dua perempuan menguasai kamu. kamu benar-benar terlalu ya? Masih berani bilang saya? Kalau bukan karena Haruskah saya diusir karena anak durhaka, berani melawannya, apa yang kamu lakukan? kamu mau apa? Masih takut aku nggak berani mukul kamu ya? Ini toko mainan komik trendy, termasuk di sana, koleksi merek pakaian wanita. Semua ini boleh. Wan, karena kamu sudah mewarisi semua aset, maka pusat perbelanjaan ini selanjutnya juga aku serahkan untuk kamu kelola ya. Bu, aku nggak akan mengecewakan harapanmu. Tuan Xue. Mengerti. Wan, tunggu di sini dulu. Mau urus sesuatu, di depan ada toko ibu dan anak, bagian dari bisnis kita. Kamu bisa jalan-jalan, suka ambil aja. Terima kasih, Bu.
Bos kalian di mana? Panggil bos kalian ke sini. Tamu ini. Ada yang bisa bantu? Jangan banyak bicara. Saya minta ganti rugi. Apakah ada masalah dengan produk kami? Kamu masih berani bilang begitu? Saya beli bahan buruk dari toko kamu. Katanya bahan bayi. Omong kosong, bukan seperti itu. Toko kalian menipu konsumen. Kalian harus ganti rugi 10 kali lipat. Kalau tidak, masalah ini nggak akan selesai. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, maksudmu apa? Nggak mau ganti rugi ya? Bukan itu maksudku. Segera kasih ganti rugi ke aku. Toko ini jual barang buruk, tipu konsumen, dan nolak ganti rugi. Semua orang, lihat sini. Aku kasih tahu. Palsu ganti rugi. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Produk kami nggak ada masalah. Bahan produk dari katun murni, tidak merusak kulit bayi. Hei, siapa yang kau bodohi? Benar-benar tidak. Coba lihat sendiri. Katanya kain katun. Kain terasa kasar. Kulit anak kecil sensitif, apa bisa dipakai? Lagi pula cuma satu pakaian. Dijual lebih dari 1.000 rupiah? Siapa yang kau anggap bodoh? Bukan pakaian dari toko kami. Semua manggil. Kamu semuanya. Karena anak. Memakai kain beracun dari toko. Lihatlah semua. Tubuh penuh ruam merah, lihatlah. Kalian mempermainkan konsumen. Kami berima demi anak-anak, mereka nyawa kami. Cara kalian pedagang seperti ini. Benar-benar keji. Iya kan Lin Wan? Kamu seorang wanita hamil, kamu juga punya anak. Hei, berani gunakan bahan beracun ini untuk anakmu sendiri. Orang kaya yang tidak punya hati nurani. Tidak takut kena karma? Lin Wan, banyak orang di belakangku. Cepat ganti rugi, atau urusan ini belum selesai. Ganti rugi. Cepat, kalau tidak urusan ini belum selesai. Aku kasih tahu kamu. Ganti rugi bisa. Barang ini aku bawa untuk diperiksa. Kalau barang ini dari toko kami akui. Kompensasi seharusnya, kami tidak akan kurang. Tapi kalau bukan, Kalian harus minta maaf padaku. nanti kamu malah mengganti barangnya? Berikan padaku. Kembalikan padaku. Ah, wanita hamil jatuh. Ada wanita hamil jatuh? Pak Sue, sekelompok orang datang. Untuk mengganggu Pak. Cepat lihatlah. Apa yang kamu bilang? Perut cul. Selesai sudah. Dia ini, jangan-jangan ada masalah ya. Kalian juga jangan nindas ibu hamil dong. Ini kan gak ada hubungannya sama aku. Takutnya apa sih? Dia pura-pura aja. Pura-pura? Iya. Dia lihat kita minta ganti rugi, makanya, untuk simpati, dia pura kasihan agar tak bayar ganti rugi. Iya, benar. Dia pasti pura-pura. Pedagang nakal hanya bisa begitu. Benar-benar tidak tahu malu. Semua, saya juga seorang ibu. Saya juga pakai produk bayi dari rumah sendiri. Kalau produk kami bermasalah, tidak mungkin saya baik-baik saja. Kamu bilang bayi kamu kena ruam kulit. Kita semua sama-sama ibu. Bicara dengan hati nurani kamu. Bayinya kalian. Benarkah dia seperti ini karena bahan dari kami? Hei, maksud kamu apa? Mau mengancamnya? Aku cuma ingin jelas kebenarannya. Produk kalian kualitas rendah. Tanya berkali-kali jawabannya sama. Jangan banyak omong dan cepat bayar ganti rugi. 50 juta per orang, tidak boleh kurang. Iya, 50 juta. Bayar sekarang juga. Kalian pakai bahan palsu lalu minta uang. Minta lagi 50 juta. Kalian ini pemerasan. Ngaco. Baju ini dari toko kalian. Tak mau ganti rugi? Baiklah, hancurkan toko ini. Semua berhenti. Wan, kamu nggak apa-apa kan? Pas banget kamu datang. Toko kalian menindas konsumen. Cepat bayar ganti. Aku akan bongkar semua. Bu, Sudah tahu. Masih pura-pura. Cepat bayar ganti rugi. Bayar sekarang juga. Bilang jelas sudah berani tuduh sembarangan. Tangkap orang yang memulai keributan ini. Kalian lakukan apa? Ngapain? Bahan beracun dari rumahmu. Tidak boleh kami memperjuangkan hak, ya? Hebat sekali kekuasaanmu, ya. Kalian para kapitalis. Hah?
Dia memang menindas kita yang miskin, sampai suara pun dilarang. Masih ada keadilan? Lihat, ada keadilan di sini. Benar, jangan kira uang busuk bisa menindas rakyat kecil. Kalian pedagang tak bermoral. Ganti rugi, saya lapor kalian, pedagang kejam, tidak punya hati nurani. Ganti rugi, cukup. Kalau ada masalah dengan produk di tokoku, ganti rugi harus diganti. Su Xianglan tidak akan mengelak, tapi kalau ada yang sengaja bikin masalah, aku juga nggak akan biarin dia. Maksud kamu apa sih? Ngancam kami ya? Semua lihat sini, bayi ini sudah beberapa hari kena ruam merah. Jika nggak ketahuan, nyawanya bisa nggak selamat. Para ibu, berani pakai produk ibu dan bayi dari mereka? Kasian banget anakku. Pedagang tak punya hati, ganti rugi. Tidak punya hati, tidak tahu malu. Ganti rugi, ganti rugi. Bikin gatal dan warnanya luntur. Ini hanya dilukis? Ini jangan-jangan hanya dilukis saja? Tapi ini nggak berarti produk mereka. Anak itu kan nyawa satu keluarga. Harus hati-hati dong. Nggak ada bukti yang kuat. Kalian ini sudah mencemarkan nama baik. Toko besar mau semena-mena. Aku kalah debat sama kalian. Para pedagang licik, cepat atau lambat kena karma. Tunggu sebentar. Tunggu orang datang dulu sebelum pergi. Orang, Ada laporan keributan, semua dibawa pergi. bukan aku. Perempuan ini, Mereka mau mencela. aku nggak ada hubungannya. Kamu mau apa? Aku kasih tahu kamu, aku wanita hamil, nggak boleh menyentuhku. Kamu mulai bikin keributan dan merusak barang di tokoku. Ibu hamil tidak bebas dari hukuman. Barang yang kamu rusak harus diganti sesuai harga. Wanita cuaja. Mau bikin aku nggak tenang? Baiklah, Aku juga nggak akan bikin kamu tenang. Wan. perempuan tua. Cucu kesayanganmu sudah tiada. Hahaha, sudah tiada. Bu. Perutku sakit sekali. Can melaherkan lebih awal. Cepat, bawa ke rumah sakit. Pak Sue, ini jam sibuk pergi pulang kerja, waktunya tidak cukup. Biarkan polisi membuka jalan. Cepat. Terima kasih. Dokter, bagaimana keadaannya? Karena terkejut, menyebabkan kelahiran prematur. Selain itu, tidak ada masalah. Syukur kepada Tuhan. Orang dewasa dan anak-anak baik-baik saja. Apakah dokumen di bawah semua? Kejadian mendadak, belum sempat. Siapkan dokumen ibu hamil dan barang yang diperlukan setelah bayi lahir. Baik, saya segera pulang untuk menyiapkannya. Ibi. Wan, kamu sudah sadar? Bagaimana rasanya? Untuk melahirkan, pilih persalinan normal atau operasi sesar. Bu, aku takut sakit. Aku mau operasi sesar. Mama dengar kata kamu aja. Aku nggak masalah. Terima kasih, MA. Terima kasih untuk apa? Aku terima kasih sama kamu. Sekarang kamu istirahat dulu. Aku pulang dulu, siapin barang-barang. Sayang. Kenapa kamu datang? Sayang, aku sudah memikirkannya. Sebelumnya memang aku terlalu brengsek. Mulai sekarang kita jalani hidup dengan baik, ya? Kalau tidak ada urusan lain, pergi saja. Bukan begitu, Lin Wan, kamu. Aku suntikan obat bius, sebentar lagi masuk ruang bersalin. Tunggu sebentar. Ini suntikan apa? Tunggu sebentar. Kamu ini suntik apa? Suntik tanpa rasa sakit? Lin Wan, kamu mau operasi sesar ya? Kamu mau operasi sesar, minta izin saya belum? Ini pilihan saya. Kenapa harus minta izin kamu? Operasi sesar ninggalin bekas luka. Kamu kayak gini bikin saya nggak tertarik lagi. Lagi pula, para ahli bilang, anak yang lahir sesar itu bodoh, nggak berguna, cuma anak yang lahir normal. Yang pintar dan cerdas.
Dokter, jangan suntik dia. Ini. Dokter, jangan pedulikan dia. Cepat suntikan obat penghilang rasa. Aku benar-benar sangat kesakitan. Ini. Karena suamimu ada di sini, dengarkan dia. Tanpa persetujuannya, kami tidak bisa. Kamu dengar aku saja. Kenapa peduli dia setuju atau... Rumah sakit punya aturan, kecuali dia tanda tangan. Kalau tidak, kami tidak bisa menyuntikkan obat itu. Lin Wan. Sakit banget? Tanda tangani ini. Kalau tidak, kamu akan kesakitan sampai mati. Cepat. Tidak. Kecuali mama setuju dulu. Baik. Pak Sue, menantu Anda tidak bisa ambil anestesi tanpa sakit. Apa? Bukannya sudah... Samuel mencukupi Kainjanan Wan. Wan ubah pikiran? Tidak. Anakmu datang bersikeras tidak mengizinkan. Jangan dengarkan dia. Samuel sesuai Kainjanan Wan. Tidak bisa, rumah sakit punya aturan. Kalau suami tidak setuju, kami tidak bisa melaksanakan. Anak kurang ajar ini, aku akan ke sana segera. Gawat. Wanita hamil akan melahirkan, situasinya darurat. Kita harus membuat keputusan. Dokter, bawa saya masuk. Saya akan melahirkan sendiri. Oke. Semangat. Ayo dorong. Tidak bisa, bayi tidak keluar. Ini terlalu sakit, dokter. Saya benar-benar kesakitan. Saya sudah sampai di pintu. Bagaimana keadaan menantu? Bayi tidak keluar. Harus segera dilakukan operasi sesar. Keluarga pasien, kondisi darurat. Operasi sesar harus dilakukan Istrimu sudah setengah mati. Kamu masih peduli dia cantik. Apa sih yang kamu tahu? Aku ini laki-laki, paham gak? Cuma soal melahirkan, kok. Orang lain bisa lahiran normal, kenapa dia nggak bisa? Nggak bisa, sakit banget. Aku beneran nggak kuat lagi. Aku mohon, setujui, dong. Sakitnya aku beneran nggak kuat. Demi anak, dong. Dia juga anakmu, kan? Setuju aja. Dia itu istri dan anakmu juga, kan? Apa kamu mau biarkan dia mati kesakitan? Dia kesakitan, tidak bisa melahirkan. Kalau begini, mungkin ibu... Jangan bohongi aku. Sebentar lagi selesai. Sue Chenglin, apa itu kata-kata manusia? Bu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Sangat sakit. Ibu tahu. Bawa dia kembali ke ruang bersalin. Kalau dia tidak mau tanda tangan, aku... Mana dokumen persetujuannya? Schwarzenegger. Cuma lahiran anak aja, kok dia manja banget? Siapa yang gak sakit waktu melahirkan? Anak ini harus lahir normal. Anak yang lahir normal lebih pintar dan lebih baik daripada sesar. Sekarang aku cuma ingin menantu dan anakku selamat. Cepetan tanda tanganin buat... Aku nggak mau tanda tangan. Baiklah. Nyawa menantu nggak di tangannya. Juga bukan di tangan keluarga. Malah maunya dengerin kamu. Benar-benar konyol. Bu. Keadaan darurat, ibu hamil mengalami pendarahan hebat. Ini surat pemberitahuan kritis. Silakan keluarga tanda tangan. Saya ibu mertua. Semua harus mengikuti. Kalian harus berusaha sekuat tenaga. Kalau terjadi sesuatu, kalian semua tidak akan selamat. Keadaan Tuan Sue masih belum membaik. Bukannya melahirkan anak? Diam kau. Tak. Kamu harus cari jalan. Orang dewasa dan anak-anak harus aman. Kecuali Apa? Kecuali direktur kita turun tangan langsung. Dia kan tabib ajaib, sudah membantu melahirkan banyak anak. Dengan dia, bisa mengubah keadaan. Aku akan segera menghubunginya. Direktur kita masih liburan di luar negeri. Kalau dia datang sekarang pun, Waktunya tetap tidak cukup. Apakah tidak ada cara? masih ada. Kepala rumah sakit, kenapa Anda?
Liburan saya berakhir lebih cepat, tak menyangka ada kejadian ini. Tenang saja, saya akan masak dan membantu melahirkan menantu Anda secara langsung. Mohon bantuannya. Anak durhaka. Barusan hampir membahayakan nyawa Wawan dan bayinya. Dunia ini, manusia seperti kamu, benar-benar seperti binatang. Hei, bawa alat untuk meredakan nyeri ke sini. Bu, kamu mau ngapain? Jangan. Kamu bilang melahirkan anak nggak sakit sampai mati? Sekarang rasain biar tahu gimana sakitnya melahirkan anak. Ini, Naikkan ke tingkat 10 rasa nyerinya. ah, Wan, kamu sudah sadar, Bu? Pelan-pelan ya. Lihat ini. Ini cucu perempuanku. Lucu banget. Wan, kamu benar-benar capek ya? Ngomong-ngomong, Wan, aku harus kasih penjelasan ke kamu. Bawa dia masuk. Bu, Wan, aku salah. Aku nggak tahu kalau melahirkan itu sesakit ini. Sekarang baru sadar salahnya. Terlambat. Pesawat malam ini. Seumur hidup, jangan harap bisa pulang ke negara ini lagi. Bu. Maksudmu apa? Kamu cocok pergi ke Amerika Selatan untuk menambang batu. Bawa dia pergi. Aku nggak mau. Aku nggak mau ke tempat itu. Aku nggak mau, Bu. Wan, setelah nggak ada anak durhaka itu. Kamu harus baik-baik didik cucu perempuanku ini. Masa depan. Perusahaan akan diserahkan padanya. Iya, aku akan melakukannya. Damn it.